Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam Online Discipleship Revival Total Ministry. Puji Tuhan, kami melihat wajah-wajah yang bersukacita malam hari ini. Sebagaimana kita ada di dalam hadirat Tuhan dan sukacita itu penuh di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Oke, Bapak Saudara, kita akan langsung belajar firman Tuhan ya malam hari ini. Tema yang akan kita bahas, kita angkat untuk kita pelajari bersama-sama malam hari ini tentang vision atau penglihatan. Ya, banyak orang mungkin penasaran, apa sih penglihatan? Bahkan ada beberapa orang mungkin sedang merindukan mata rohnya terbuka, bisa melihat alam roh. Ya, mereka berpuasa, berdoa, minta Tuhan membukakan mata rohnya. Tapi sebelumnya saudara ya, kerinduan-kerinduan seperti itu memang bagus. Karena dengan kita bisa mendeteksi indera roh kita, mata roh khususnya, ini bisa melihat. Ini akan memudahkan kita juga, mungkin yang terjun dalam pelayanan untuk melayani. Ya, bahkan kita juga bisa mengantisipasi semua apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita atau hal-hal yang ada di sekitar kita, sehingga lebih cepat untuk ditangani ya. Oleh sebab itu, kita akan bersama-sama malam hari ini untuk mengerti dulu ya tentang apa itu penglihatan. Ya. Untuk hal ini saudara, kapan sebenarnya ya tentang penglihatan itu pernah dialami, pernah terjadi di muka bumi ini. Nah, kalau kita melihat ya di dalam Alkitab, saudara, kita pernah mendengar istilah para pelihat. Artinya di sini kalau dibilang para pelihat, bukan hanya satu orang saja yang bisa melihat di alam roh, ya, yang punya vision, yang punya penglihatan itu. Para pelihat itu menunjukkan lebih daripada satu atau dua atau tiga orang. Nah, kalau dalam perjanjian lama yang terjadi itu hanya terjadi kepada orang-orang yang dipilih dan ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan ya untuk sebuah tugas. Ya, diurapi untuk sebuah tugas lalu memiliki kapasitas, kemampuan untuk bisa melihat hal-hal yang sebenarnya terjadi di luar jangkauan mata fisiknya itu. Ya. Sehingga orang kaget, loh, kan kamu ada di sini, kok bisa melihat apa yang terjadi di tempat saya yang jauh itu gimana? Ya, nah itu yang terjadi, saudara. Sehingga orang-orang yang memiliki kapasitas seperti itu lalu disebut sebagai pelihat, saudara. Ya, sebagai pelihat. Ya, nah, saudara. Memang tidak secara umum dalam perjanjian lama itu terjadi kepada semua orang. Dalam masa perjanjian lama, orang-orang tertentu yang memiliki kemampuan untuk melihat alam roh disebut pelihat dan sering dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan dan petunjuk untuk raja-raja dan umat Allah. Kemudian fungsi ini disebut nabi, ya. Nah, saudara, jadi ada beberapa orang di sini katakan yang memiliki kemampuan atau kapasitas, potensi untuk melihat alam roh. Lalu disebut sebagai pelihat. Dan orang seperti ini dipakai oleh Tuhan biasanya untuk menyampaikan pesan. Atau dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan, memberikan petunjuk. Baik untuk raja-raja maupun untuk umat Allah. Khususnya bangsa Israel pada zaman itu. Kemudian, fungsi daripada pelihat itu lalu disebut atau lebih dikenal orangnya sebagai nabi, ya, sebagai nabi. Jadi, saudara, kenapa orang dibilang nabi? Diangkat lalu dijulukin terkenal memiliki predikat seorang nabi itu. Pasti nabi itu punya kelebihan daripada orang-orang biasa. Kelebihannya apa dari nabi itu? Bisa melihat. Ya, jadi kata nabi ini itu sama dengan
kata pelihat. Artinya punya potensi untuk melihat, ya. Nah, kita ambil beberapa contoh nabi-nabi atau pelihat-pelihat yang pernah ada di dalam Perjanjian Lama. Kita buka firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 9 ayat yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama ya. Dahulu di antara orang Israel, apabila seseorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata begini, mari kita pergi kepada pelihat, sebab nabi yang sekarang ini disebutkan dahulu pelihat. Jadi ini menjadi tren pada waktu itu ya. Jadi kalau ada seseorang mau pergi menanyakan tentang hal yang disebut petunjuk Allah, lalu orang tersebut berkata kepada teman-temannya atau kepada kelompoknya atau kepada keluarganya atau kepada anaknya, pada istrinya, kepada sahabatnya, dia katakan, mari kita pergi kepada pelihat, mari kita pergi kepada nabi, ya. Nah, karena nabi yang sekarang ini dulu disebut sebagai pelihat. Contoh saudara, 1 Tawarikh 21 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Gad, pelihat Daud, pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu, pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. Ya, aku akan melakukannya kepadamu. Saudara, tentang Daud kalau kita melihat kisahnya ya, zamannya Daud itu memiliki beberapa orang yang mendampingi dia, yang punya potensi memiliki jabatan sebagai nabi. Ya, salah satunya adalah Gad yang kita bahas pada malam hari ini. Tapi ada nabi lain juga yang pernah disuruh oleh Tuhan untuk menegur Daud. Namanya adalah pelihat atau Nabi Natan, ya, Nabi Natan, ya, saudara. Nah, di sini Daud sendiri ketika dia diurapi, yang mengurapi bukan Gad, yang mengurapi bukan Natan, tapi yang mengurapi adalah Nabi Samuel. Ya, di sini ada Samuel, tapi bukan nabi dia, ya. Dia pengajar RTM, ya. Nah, saudara. Jadi, ya, Daud itu pernah berhubungan dengan 3 orang yang punya kapasitas, punya potensi, kemampuan untuk melihat dan disebut sebagai nabi. Gad, Natan, dan juga Samuel, ya. Nah, perhatikan di sini, ya. 3 orang ini kalau Anda lihat kisahnya, siapa Samuel? Ya, Samuel itu nabi. Ketika dia masih mendampingi Saul, betul nggak ya? Itu kenabiannya cukup nyata sekali di situ. Ya, apa yang dinubuatkan, apa yang dia lihat, apa yang dinasihatkan kepada Saul itu, lalu menegur Saul, ya, tentang hal Saul itu sudah tidak taat dan sebagainya. Nah, tentang Natan kita tahu, ya, Natan itu disuruh oleh Tuhan, walaupun Daud itu punya dosa, lalu dosanya itu coba dibungkus dengan bungkus kado yang rapi, gitu kan? Tapi Natan itu tahu betul apa isi daripada bungkus kado yang rapi, yang indah, yang elok itu. Ternyata adalah hal yang busuk di dalamnya, betul? Ya, jadi dia bisa menembus, gitu, walaupun itu sengaja tidak diekspos seperti itu, ya. Nah, tentang Gad tadi disuruh oleh Tuhan untuk apa? Memberikan arahan bahwa Tuhan datang kepada Daud melalui Nabi Gad ini untuk menyampaikan pesannya. Pesannya adalah Daud disuruh memilih antara 3 hal itu. Tapi Daud akhirnya nggak memilih, ya. Dia cuma bilang lebih baik jatuh ke tangan Tuhan, katanya. Karena itu yang paling enak.
udahlah Tuhan, Engkau saja yang menentukan. Aku nggak mau milih, memang aku sudah salah. Konsekuensinya apapun juga, silahkan Tuhan yang menentukannya. Ya, akhirnya Tuhan membuat pilihan ya kepada Daud itu, dan Daud akhirnya ya berikutnya dia dipimpin dan dia mau merendahkan hati di hadapan Tuhan, lalu dia menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Ya, nah, saudara, pada waktu bangsa Israel dipimpin oleh Musa, saudara, di situ 3 juta daripada orang Israel yang ada di padang gurun itu, saudara, ya, Tuhan juga menyiapkan beberapa orang yang memiliki kemampuan atau kapasitas bisa melihat seperti itu. Coba Anda baca di dalam 1 Tawarikh pasal 25 ayat yang kelima. Dalam 1 Tawarikh pasal 25 ayat 5 dikatakan begini. Mereka ini sekalian anak-anak Heman, pelihat raja, menurut janji Allah untuk meninggikan tanduk kekuatannya, sebab Allah telah memberikan kepada Heman 14 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Saudara, bayangin ya. Jadi ada kelompok seperti kelompok penyanyi biduanita dari pada Daud ini, yaitu Bani Asap, Heman, dan Yedutun. Ada yang bagian choir, ya, menyanyi, ada yang bagian musiknya, tapi juga saudara, ada yang bagian menyampaikan pesan Tuhan. Ya, ini didapat atau ada pada satu keluarga yang namanya Heman tadi itu. Tadi dikatakan Heman itu punya 14 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. 14 ditambah 3 itu sama dengan 17 ya. Kalau nggak percaya nanti lihat di kalkulator ya. 14 sama 13 sama 3 itu sama dengan 17 ya. Nah, 17 orang ini anaknya Heman ini punya potensi, punya kemampuan. Ini belum yang lainnya, tapi ini baru yang ditulis oleh Alkitab. Kenapa harus banyak? Karena targetnya yang harus dilayani, yang harus dijangkau, itu banyak juga. Coba kalau melihatnya cuma 1, saudara. Harus melihat 3 juta orang. Apa enggak kempor? Ya. Nah, nangkep ya. Nangkep ya. Jadi Tuhan itu memberikan jabatan nabi atau pelihat kepada kelompok beberapa orang jumlahnya dan sebagainya itu dilihat. Kenapa harus banyak? Karena memang dibutuhkan banyak di situ. Nah, Tuhan menyediakan supaya apa? Membantu Musa untuk mengatur, memimpin bangsa ini sehingga Musa tidak kewalahan seperti itu. Ya. Nah, berikutnya ayat 1 sampai 8 ya. Kalau Anda membaca dalam 1 Tawarikh 25 ya. Nah, ini secara komplit dari apa yang kita baca di atas tadi ya. Selanjutnya untuk ibadah Daud, para panglima menunjuk anak-anak Asap, anak-anak Heman, dan anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus, dan ceracap. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah yang berikut. Dari anak-anak Asap ialah Zakur, Yusuf, Netanya, dan Asarela. Anak-anak Asap di bawah pimpinan Asap yang bernubuat dengan petunjuk raja. Dari Yedutun ialah anak-anak Yedutun, Gedalia, Zeri, Yesaya, Simei, Hasabiah, dan Matika, 6 orang di bawah pimpinan ayah mereka, Yedutun yang bernubuat dengan diiringi kecapi pada waktu menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan. Ayat 4. Dan Heman ialah anak-anak Heman, ya, Bukia, Matanya, Usiel, Zebuel, ya, Yerimot, Hananya, Hanani, Eliata, Gildalti, Romamti, Esher, Yosbekasa, Maloti, Hotir, dan Mahasiot. Mereka ini sekalian adalah anak-anak Heman, pelihat raja menurut janji Allah untuk meninggikan tanduk kekuatannya.
Sebab Allah telah memberikan kepada Heman 14 orang anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Mereka ini sekarang berada di bawah pimpinan ayah mereka. Pada waktu menyanyikan nyanyian di rumah Tuhan dengan diiringi ceracap, gambus, dan kecapi untuk ibadah di rumah Allah dengan petunjuk raja. Demikianlah keadaan Bani Asaf, Yedutun, dan Heman. Jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan. Mereka sekalian adalah ahli seni, ada 288 orang. Ya, ada 288 orang tua dan muda, guru dan murid membuang undi mengenai tugasnya. Dari sini ada 288 orang dari 3 kelompok dari anak-anaknya Asaf, Heman, dan Yedutun. Jadi kalau Anda mungkin membayangkan ibadahnya bangsa Israel dulu itu dengan diiringi musik tadi ya, ada yang main gambus, ceracap, kecapi, dan sebagainya. Lalu di tengah-tengah musik itu berbunyi gitu, nanti entah itu dari anaknya Heman, Asaf, atau Yedutun, ada yang bernubuat, ya, ada yang menyampaikan nubuatan dan sebagainya. Ya, itu indah sekali ya. Beginilah firman Tuhan. Nah, luar biasa. Itu yang terjadi. Jadi kalau ada pernah ya, saya dulu menghadiri persekutuan karena diundang khotbah di sebuah persekutuan karismatik. Di situ ibadahnya indah sekali karena mereka membebaskan Roh Kudus bekerja sehingga walaupun ada worship leadernya, tapi worship leadernya itu nggak terlalu dominan seperti itu. Dia hanya menghantar seluruh umat yang berkumpul itu untuk mereka menikmati, merasakan, bahkan mengalir di dalam hadirat Tuhan. Setelah mereka ada di dalam hadirat Tuhan itu, lalu ya dibebaskan, diberi kemerdekaan. Ya, siapa yang mendapat pernyataan Tuhan boleh disampaikan. Ketika mereka sedang memuji, menyembah Tuhan atau sedang berbahasa roh gitu ya, tahu-tahu ada yang mulai berkata, beginilah firman Tuhan saudara, Tuhan aku sangat mengasihimu gitu ya, dan sebagainya. Ada beberapa orang yang muncul seperti itu. Nah, itu terjadi sebelum saya khotbah ya. Ketika saya naik ya, lalu saya buka bahan khotbah saya sendiri sampai lupa kalau saya punya bahan khotbah yang kira-kira itu hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh para orang yang bernubuat tadi itu. Dia bisa saling menggenapi dan meneguhkan seperti itu. Nah, dari situ saya yakin sudah kita memiliki Tuhan yang sama, ya, Tuhan punya keinginan yang sama, baik bagi saya yang akan menyampaikan firman maupun mereka yang akan mendengarkannya. Dan mereka saling dikuatkan, diteguhkan seperti itu. Nah, saudara, sekarang saya lihat hal seperti ini sudah agak jarang, saudara. Kenapa? Karena sekarang ibadah itu mulai dilakukan secara teknis, ya. Kadang-kadang mengejar jam tayang atau waktu, ya, nggak boleh lebih daripada 2 jam. Kadang-kadang begitu. Jadi dibatasi ini dan itu, pada persiapan lagunya 17 atau 30 lagu gitu, hanya diberi waktu 35 menit gitu ya. Jadi hanya dinyanyiin ref dan endingnya saja. Itu aja udah kejar-kejaran. Ini masih ada lagu lagi loh, ada lagu lagi ya. Nah, dulu ingat ya, waktu zaman kita masih di Rumah Dua Segala Bangsa dulu, kadang-kadang persiapan lagunya boleh sampai 13 atau 14 lagu ya. Sampai pemain musik kadang-kadang kalau saya sodorin ya, itu jadwal daftar lagu itu, dia bilang gini, Gideon, nah, ini 1 album katanya. Kalau dulu kaset itu kan 1 album, set A-nya 7 lagu gitu ya, lalu set B-nya 7 lagu gitu ya. Tapi kadang-kadang walaupun punya persiapan 14 lagu, saudara, kadang-kadang hanya 1 lagu yang kita nyanyikan, lalu kita nyembah Tuhan begitu ya, mengalir terus seperti itu. Nah, lalu muncul satu dorongan, kadang-kadang ada nubuat, ada yang berdoa, lalu ada yang bermanifestasi dan sebagainya. Tapi hal seperti ini kayak sekarang sudah jarang ya, jarang terjadi. Saya diundang di beberapa tempat untuk berkhotbah, jarang menemukan hal seperti itu, ya.
Nah, ini harus dibangun kembali untuk apa? Mengaktifkan karunia-karunia, khususnya karunia penglihatan, nubuatan itu harus terjadi. Kami coba membangun nih, ya, dalam worship, dalam bengkel, rohani, dan sebagainya. Kita ajak memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Beri kesempatan, walaupun belum banyak yang berani gitu ya, untuk melakukannya. Tapi coba kita latih, coba kita latih. Siapa tahu dari Anda yang hadir, yang ikut acara itu sebenarnya Anda punya kapasitas, Anda punya kemampuan. Tuhan mempercayakan sesuatu yang disebut karunia, kenabian itu. Sebenarnya Anda bisa melihat, Anda bisa menyampaikan nubuatan, pesan Tuhan, petunjuk Tuhan kepada orang-orang atau kelompok tertentu. Betul? Nah, ini harus mulai diaktifkan lagi. Supaya apa? Semua orang tahu bahwa penglihatan itu tidak didominasi oleh orang-orang zaman dulu saja. Ya, memang ada beberapa orang ngomong begini ya. Dari 5 jawatan ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada gembala, ada pengajar. Nah, rasul mereka masih ya, apakah masih ada ya? Kan yang disebut rasul itu kan hanya 12 murid itu. Nah, itu masih kadang-kadang pro kontra ya. Lalu tentang nabi, ada yang bilang sekarang tidak ada nabi. Ada yang bilang begitu. Sekarang yang ada cuma 3 ini loh. Penginjil, gembala, dan pengajar. Alkitab bilang, pertumbuhan daripada umat Tuhan, mereka bisa dibangun di atas dasar 5 jawatan itu. Artinya apa? Rasul dan nabi itu masih ada. Ya, memang sekarang nggak disebut sebagai ini nabi siapa gitu ya, Nabi Gideon gitu, enggak, ya toh. Nah, enggak ya. Tapi bisa dilihat, dia punya karunia kenabian. Dia bisa melihat, dia bisa mendengar suara Tuhan, dia bisa bernubuat dan sebagainya. Tapi jarang disebut dia sebagai nabi. Tetap disebut sebagai hamba Tuhan atau pendeta saja. Tapi jarang ya disebut si nabi gitu ya. Jarang ya. Nah, Bapak Saudara, untuk apa penglihatan itu ya perlu kita dapat dan terjadi di dalam kehidupan kita? Kita ngerti ya sekarang bahwa penglihatan itu adalah salah satu cara Allah menyatakan dirinya kepada orang-orang tertentu dalam rencana Allah. Jadi ini bukan program manusia. Ya. Tentang karunia ini diberikan, penglihatan itu terjadi, ini adalah salah satu caranya Allah untuk menyatakan dirinya kepada orang-orang tertentu, ya, karena dia punya rencana di dalam kehidupan kita semuanya. Seringkali malaikat Tuhan muncul dalam penglihatan itu, atau Tuhan berbicara kepada mereka dengan memakai bahasa lambang, ya, mungkin atau berbicara langsung secara audible juga itu bisa terjadi, ya. Nah, Saudara, jadi kadang-kadang malaikat Tuhan muncul, ya, dalam penglihatan itu. Lalu Tuhan berbicara melalui malaikat itu, ya. Tapi kadang-kadang juga dalam penglihatan, orang-orang yang mendapat penglihatan itu ketika ditanya, kok kamu bisa ngerti seperti itu, mengatakan seperti ini, bernubuat seperti itu, menyimpulkan seperti ini. Apa yang kamu lihat? Ada beberapa orang melihat lambang. Ya, nah, dari lambang itu dia minta pengertiannya, lalu tahu maksudnya. Lalu disampaikan dengan bahasa umum yang bisa ditangkap dan dimengerti oleh orang-orang yang sedang berkumpul pada waktu itu. Ya, ada beberapa orang ya, dia hanya melihat tapi nggak mampu menafsirkan. Ada juga, ya. Aku melihat ada cahaya putih, gitu ya. Jadi dia hanya melihat tok. Ada cahaya terang. Saya ingat waktu saya diundang untuk khotbah di kelompok para pendoa-pendoa dari grupnya Yasuma, ya. Yasuma itu satu grup dengan Yamari. Sebenarnya yang diundang itu bukan saya, awalnya Ibu Dorcas Daud. Beliau nggak bisa, lalu telepon saya, Gideon,
bisa gantiin saya enggak untuk khotbah di Kemanggisan, ya, di Persekutuan Yasuma. Dengar kata Yasuma saya langsung nangkep, ya, karena ketua Yamarinya itu saya kenal banget, ya, karena keluarganya beliau itu ada di Nganjuk, lalu saya udah deket lah sama Mas Bambang itu, ya. Lah, di situ saya tahu betul di kelompok seperti apa, ya. Lah, saya datang ke sana, betul tuh. Isinya orang-orang memang pendoa-pendoa yang luar biasa di situ. Kami masuk, mereka menyembah Tuhan dan sebagainya. Saya merasakan hadirat Allah luar biasa tempat itu. Nah, sekarang giliran saya maju ke depan. Sebelum saya berkhotbah, karena saya suka menyembah Tuhan, dalam aliran kuasa Allah yang begitu kuat seperti itu, saya terus tambahkan lagi. Yuk kita nyembah terus, nyembah terus, nyembah terus, nyembah terus. Lalu saya khotbah nggak lama, cuman setengah jam. Habis itu saya serahkan kembali karena mereka punya agenda acara doa untuk ini dan itu dan sebagainya. Ya, tapi sebelum mereka berdoa, saudara, ternyata pemimpin di situ mempersilahkan untuk beberapa orang yang mendapat pernyataan dari Tuhan, ya. Lalu ada seorang ibu, ya, dia maju, dia berkata gini, tadi ketika hambanya Pak Gideon tadi maju, ya, lagi nyembah Tuhan tadi, saya melihat, ya, ada cahaya, ya, yang mengelilingi atas kepalanya itu, cahaya kemuliaan katanya, ya. Nah itu ada terjemahannya. Cuman tapi praktis saja. Cahaya kemuliaan. Ya. Nah, terus dia bilang lagi, tadi ketika Pak Gideon khotbah itu, ada 3 malaikat yang ada di belakangnya. Tapi tentang tugas dari 3 malaikat yang ada di belakang saya itu enggak diterjemahkan untuk apa malaikat itu di belakang saya. Ya, ini contoh saja saudara ya. Ini contoh saja. Ya. Nah, harusnya ini loh, 3 malaikat yang belakang tadi itu kalau ibu tadi itu nanya Tuhan, pasti Tuhan akan memberitahu kenapa ada 3 malaikat ketika saya berkhotbah itu. Jadi penyampaiannya hanya cukup pada penglihatan apa yang dilihat sebagai apa? Sebagai lambang saja. Ya, simbol-simbol, ya loh. Ada juga ya, mungkin ada simbol yang lebih rumit gitu ya. Jadi membuat yang mendengar itu masih bertanya-tanya, apa ya maksudnya itu? Gitu ya. Apa maksudnya itu? Anda lihat ya, ketika orang Majus ya dari timur itu, dia mendapat kabar tentang kelahiran Tuhan Yesus. Beritanya apa? Dia melihat bintang tuh, ya. Bintangnya nggak seperti bintang biasa. Bintangnya sangat istimewa, lebih terang daripada bintang-bintang yang lainnya. Dan bintang itulah yang akhirnya menuntun orang Majus itu sampai kepada Yesus. Ketika dia bisa sampai kepada Yesus, tahu tentang Yesus, ya ketemu bayi Yesus itu dia bersukacita. Ya, artinya apa? Ketika dia hanya melihat bintang, dia belum tahu faktanya. Belum tahu artinya, belum tahu maknanya. Apa makna dari bintang itu? Tapi ketika sudah ketemu, oh ini tuh maksudnya. Jadi saya harap Bapak Saudara, ya, nanti kalau Anda mungkin punya karunia untuk melihat, ya, lalu Anda melihat lambang-lambang apa seperti itu, Anda harus tanya, supaya apa? Orang yang mendengar ketika Anda menyampaikannya, mereka tidak menafsirkan dengan seenaknya sendiri. Mereka harus menafsirkan sesuai dengan apa yang Tuhan ingin sampaikan. Entah itu petunjuk, arahan, teguran, dan sebagainya. Jadi ini tugas ketika Anda melihat, Anda tanya artinya sekalian. Nah, banyak orang itu kadang-kadang ya merasa dirinya nggak mampu. Padahal ketika Anda sudah melihat, itu Anda punya kemampuan ke sana. Lalu ketika Anda melihat baru lambang seperti itu, lalu Anda stop sampai di situ, lalu Anda pergi kepada ya dalam tanda kutip orang yang Anda sebut sebagai senior, gembala Anda, lalu Anda cerita, om, pak, gitu, koh, gitu.
saya lihat seperti ini. Kira-kira artinya apa ya? Nah, jangan, jangan seperti itu. Kenapa? Walaupun dia seniormu, dia tidak ada dalam kondisi sama seperti pada waktu Anda melihat tadi. Jadi mungkin orang yang Anda tanya itu, karena dia sudah Anda anggap senior, harus memberikan jawaban, makanya dia hanya menafsir-nafsirkan saja. Dan itu belum tentu benar. Ya, dan itu belum tentu benar. Harusnya yang ada, yang tahu, yang melihat itu, mereka yang nanya langsung juga kepada Tuhan. Amin. Yuk kita lihat beberapa contoh ya. Dalam Kejadian 15 ayat yang pertama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Jangan takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Ya. Awal daripada panggilan atau pengutusan daripada Abraham itu, ya, Tuhan datang kepada Abram dalam satu penglihatan, ya, dalam satu penglihatan. Jadi bukan secara fisik. Ya, dalam satu penglihatan dia melihat Tuhan datang, lalu dia mendengar suara. Jangan takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Setelah itu Abraham nanya, ya, kenapa Tuhan datang? Kenapa Tuhan menyertai sebagai perisai dan berjanji untuk memberikan upah yang begitu besar? Di situ baru Tuhan mulai terus terang kepada Abraham untuk memberitahu arti daripada panggilan itu. Abraham disuruh keluar dari Ur Kasdim, lalu Tuhan berjanji, dia disuruh lihat langit, disuruh ngitung bintang, lalu dibawa ke laut, disuruh ngitung pasir, lalu Tuhan bilang, aku akan membuat kamu menjadi bangsa yang besar. Seperti bintang di langit, banyaknya, dan seperti pasir di laut, banyaknya itu. Abraham berjalan di dalam panggilan yang diawali karena dia melihat Tuhan memanggil dia di dalam visionnya tadi itu. Jadi kalau Anda mungkin tanya kepada Abraham, atas dasar apa engkau mau berjalan mengikuti Tuhan seperti itu? Aku lihat Tuhan datang. Ya, dia bilang, jangan takut Abraham. Akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Ya, jadi Tuhan datang dalam penglihatan. Nah, kita lompat ke perjanjian baru sekarang. Dalam Kisah Para Rasul, pasal 9, ayat 10-12. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Tuhan berfirman kepadanya dalam suatu penglihatan, dalam vision. Ya, Ananias, ya, dalam penglihatan itu Tuhan memanggil Ananias. Ananias, lalu jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, bangkitlah dan pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus. Dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sedang berdoa dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam penumpangan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Nah, saudara, tentang peristiwa Ananias mendoakan Saulus ini merupakan satu hal yang sangat penting, khususnya bagi orang-orang yang terpanggil dan merasa harus masuk dalam ministry atau pelayanan. Ya, bagaimana Tuhan menyatakan dirinya kepada Anda dipanggil untuk melayani Dia itu. Ya, melayani Dia itu. Memang saudara, dari beberapa orang yang sekarang menjadi hamba Tuhan,
baik hamba Tuhan yang terkenal maupun yang tidak terkenal. Ya, kalau Anda mungkin tanya mereka ya pada beliau-beliau ini, Om, Pak, gitu, kenapa Bapak bisa menjadi hamba Tuhan? Ya, pasti jawabannya Pak, Tuhan yang panggil saya. Ini panggilan. Ya, siapa yang akan aku utus? Ini aku, utuslah aku. Kalau Anda mau tanya secara detailnya, bagaimana Tuhan memanggil hamba-hamba Tuhan ini, mereka akan bercerita tentang kisahnya berjumpa dengan Tuhan itu. Betul? Ya. Nah, saya pernah ketemu dengan satu hamba Tuhan ya. Satu teman namanya Jonathan Patiasina ya. Anda tahu. Nah, sekarang ada di Sydney. Nah, dia itu benar-benar dipakai Tuhan dari mudanya ya. Nah, satu kali dia cerita tentang panggilannya itu. Bagaimana dia diberi kesempatan oleh Tuhan. Dia itu pada waktu remaja itu sakit-sakitan, saudara. Ya, sudah kayaknya itu harapan untuk hidupnya itu nggak ada begitu loh. Tapi akhirnya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan sampai hari ini. Dia ngerti kalau Tuhan memberikan kesehatan, kesempatan, artinya untuk apa? Disitulah saudara, dia ngerti bahwa dia dipanggil Tuhan, dipersiapkan untuk menjadi alatnya Tuhan. Ya, nah, dia nggak akan mundur. Orang-orang yang tahu alasannya, kenapa dia melayani, dan kapan Tuhan memanggil dia, dia tidak akan mundur dari pelayanan, walaupun keadaan mungkin tidak menguntungkan sekalipun, saudara. Tapi kalau orang hanya melayani karena cuan, karena tren, karena nggak punya kerjaan, ya sudahlah, tak melayani aja gitu. Beda, saudara. Ya, jadi pernyataan Tuhan itu, penglihatan yang dia dapat, itu merupakan konfirmasi yang kuat, saudara. Ya, konfirmasi yang kuat. Saudara, ya, pernyataan Tuhan itu penting sekali. Ya, Anda mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Anda melihat Tuhan. Ini seperti apa yang dialami oleh Paulus. Kenapa Paulus menjadi hamba Tuhan yang hebat dan militan, nggak takut mati, rela menderita, rela capek dan sebagainya, semuanya hanya untuk Tuhan. Anda lihat, ya, awal daripada mulainya seorang Paulus ini bisa menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Awalnya kita tahu ya, siapa Paulus. Dulu namanya Saulus. Ya, orang yang sedang giat untuk menganiaya umat Tuhan. Jadi musuhnya Allah, betul? Hari itu dia dapat surat resmi untuk membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Di Damsyik, saudara, dia ketemu Tuhan dalam wujud sinar yang menyilaukan seperti itu. Lalu dari dalam sinar itu ada suara. Ya, ketika Saulus melihat, dia jatuh, lalu ada suara yang muncul. Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Dia tanya, siapa engkau? Lalu suara dari sinar yang terang itu berkata, aku Yesus yang kau aniaya itu. Ya, habis itu dia dibawa sama anak buahnya, ya, di rumah Yudas, orang dari Tarsus, ya, di situ. Nah, lalu dia ada di sana, mungkin dalam keadaan kebingungan ya. Nah, disinilah Tuhan mulai berkarya. Dimulai dari mana? Dimulai dari Tuhan datang dalam suatu penglihatan, datang kepada seseorang yang namanya Ananias. Catat baik-baik, Ananias di sini bukan Ananias suaminya Safira, bukan. Ya, Ananias suaminya Safira itu sudah mati karena bohong. Ya, nah Ananias di sini Ananias yang lain. Orang yang dipilih oleh Tuhan, dia mendapatkan penglihatan. Dalam penglihatan itu, Tuhan memanggil Ananias. Lalu Ananias menjawab, ini aku Tuhan.
Jadi ini merupakan satu contoh ya. Kalau Anda mendengar Tuhan memanggil Anda gitu ya. Ya, mungkin Pak Joni atau Bu Cuti dipanggil Tuhan, mendengar suara Tuhan gitu. Jawabannya niru aja jawabannya Ananias. Ini aku Tuhan. Ya, ini aku Tuhan. Amin. Ya. Lalu Tuhan melanjutkan pesannya. Firman Tuhan, ya, bangkitlah dan pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sedang berdoa. Saudara, beritanya detail ya. Tuhan itu kalau ngomong, kalau berfirman, nggak membuat Anda bingung. Ya, nggak membuat Tuhan, nggak membuat Anda bingung kalau dia memberikan perintah arahan kepada Anda. Anda perhatiin, Ananias itu disuruh untuk pergi ke jalan yang bernama jalan lurus. Cari seorang ya di rumahnya Yudas dari Tarsus, bukan Yudas Iskariot ya. Yudas dari Tarsus, di situ kamu akan bertemu dengan seorang yang namanya Saulus. Ia sedang berdoa. Wah, Saudara, ketika mendengar firman itu, walaupun ini tugas yang mulia, tapi ketika dengar nama Saulus, apa yang terjadi, Saudara? Dia kader juga ya. Disuruh ketemu Saulus. Yang beritanya, walaupun dia sedang jatuh, melihat sinar terang itu, tapi kan dia tahu siapa itu Saulus, betul? Orang yang punya niat untuk membunuh orang yang percaya. Dia protes sama Tuhan sebenarnya, kalau Anda baca ayat berikutnya nanti. Ya. Kok begitu Tuhan? Kan Saulus itu pembunuh. Masa saya suruh datang ke sana? Itu kan namanya, kalau orang Korea bilang kutuk marani sunduk. Nah itu bahasa Korea mana itu? Apa itu kutuk marani sunduk itu? Cari mati. Ya, tapi Tuhan memberikan alasan lagi, Saudara. Ya, kamu harus pergi. Walaupun ya keadaannya, faktanya, kamu harus ketemu dengan seorang pembunuh seperti itu. Kamu harus pergi ketemu dengan Saulus itu. Kenapa? Karena orang itu adalah alat pilihanku. Tuhan memberikan konfirmasi jelas. Sehingga mau nggak mau, Ananias itu akhirnya berangkat menemui Saulus. Yang lebih menarik lagi, Saudara, ya, Saulus itu ya, yang mau dikunjungi oleh Ananias, dia ternyata sedang berdoa, ya, sedang berdoa, ya. Nah, ketika dia sedang berdoa, Tuhan menyatakan juga pernyataannya kepada Saulus dalam penglihatan. Dalam doa itu Saulus melihat ada seseorang yang datang mendoakan dia sampai dia akhirnya bisa melek lagi. Namanya Ananias. Loh, konfirmasinya detail bukan? Lengkap semuanya. Betul, ketika Ananias nyampe ke rumahnya Yudas itu, ya, orang dari Tarsus itu, lalu dia pencet bel itu, ting tong, ya. Dari dalam ada yang nanya, siapa kamu? Siapa itu? Lalu yang di luar bilang, aku Ananias, disuruh oleh Tuhan datang ke sini untuk berdoa, ya, untuk saudaraku Saulus itu. Saulus bilang, buka pintu, biar dia masuk. Dua-duanya dapat konfirmasi. Lalu Ananias doain Saulus. Saulus bisa melek lagi. Setelah dia pulih, hidupnya diserahkan untuk menjadi pelayan Tuhan. Yang luar biasa seperti itu.
Nah, saudara, ini merupakan contoh ya dari sebuah panggilan yang asalnya langsung dari Tuhan. Dalam perjanjian lama tadi kita melihat bagaimana Tuhan memanggil Abraham, betul? Dalam penglihatan. Bagaimana Tuhan memanggil Saulus? Akhirnya jadi Paulus. Dalam penglihatan juga. Melibatkan seseorang yang namanya Ananias. Sebagai bentuk konfirmasi bahwa memang ini ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Amin. Sekarang baca lagi contoh Kisah Rasul pasal 10 ayat 10 sampai ayat 13. Kisah Rasul ayat 10 pasal 10 ayat 10 sampai 13. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Ia melihat langit terbuka dan turunlah sesuatu seperti kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang melata dan burung. Lalu kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah Petrus, sembelihlah dan makanlah. Ya, dan makanlah. Nah, saudara, ini penglihatan yang diterima ya terjadi pada seorang murid Tuhan namanya Petrus ya. Ketika itu Petrus lagi lapar ya. Nah, ketika dia lapar pergi ke mertuanya minta makan di situ, ternyata mertuanya belum siap makanannya. Ntar ya, mantuku yang paling baik tak masak dulu ya. Nah, sambil nunggu mertuanya masak itu ya, dia bengong di ruang tamu seperti itu ya. Dan dia merasa lapar, apalagi mencium itu sayur lagi dioseng, ya ikan asin digoreng, gitu ya, tambah, ya, waduh, gitu ya, enak banget ini gitu ya, tambah lapar seperti itu. Ketika puncak-puncaknya lapar seperti itu, ia merasa lapar dan ingin makan, kata Alkitab ya. Tapi sementara makanan disediakan ya, tiba-tiba rohnya diliputi oleh kuasa ilahi. Lalu Petrus melihat langit terbuka, bukan gentengnya terbuka, bukan. Ya, rumah itu gentengnya nggak terbuka, saudara. Ya, plafonnya nggak terbuka, saudara. Tapi yang dilihat oleh Pak Petrus adalah langit terbuka. Nah, langit terbuka, turun dari langit itu. Ya, seperti kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya. Jadi ada talinya. Ya, semakin turun, semakin turun, semakin turun sampai di depannya Petrus. Lalu Petrus melihat apa yang ada di atas kain lebar itu. Dia melihat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang melata, dan burung-burung, dan sebagainya. Dan itu semua adalah binatang-binatang yang dalam kategori haram. Ya. Lalu ada suara, bangunlah Petrus, sembelihlah dan makanlah. Itu terjadi sampai 3 kali. Ya. Tapi jawaban Petrus apa? Aku tak biasa. Ya. Jawabannya itu, aku gak biasa makan babi. Aku gak biasa makan apa? Nah, badak dan sebagainya. Aku gak biasa yang gitu-gitu. Gitu ya. Tapi suara yang kedua juga tetap ngomong, bangun, makan, sembelihlah, makanlah. Aku nggak biasa. Dengan alasan apa? Ini adalah haram. Alasannya, karena 3 kali Petrus tidak bertindak, akhirnya kain itu terangkat, hilang. Ketika kain itu hilang, dia kaget, mertuanya sudah ada di depannya, udah bawa capcay, ya, puyung hai. Lalu Petrus bilang, hai, gitu ya. Wah, luar biasa.
Dia makan itu ya, dia makan. Saudara, ada penglihatan yang dilihat oleh Petrus. Apa maknanya? Awalnya Petrus nggak ngerti kan? Tapi Tuhan selalu memberitahu arti daripada penglihatan itu. Setelah dia melihat kain terbentang dengan binatang haram yang ada di atasnya itu dan ada perintah untuk bangun, sembelih dan makanlah itu. Lalu ada terjemahannya. Ya, ada utusan dari Cornelius. Ngundang dia KKR. Siapa itu Cornelius? Orang kafir. Ya. Nah, lalu dia pergi ke sana. Kenapa Petrus pergi? Padahal tradisi ya pada saat itu Injil itu nggak boleh diberitakan kepada orang non-Yahudi. Cornelius adalah non-Yahudi. Kenapa? Karena pernyataan, karena penglihatan itu. Petrus bisa berani bertindak melampaui aturan yang ada di situ. Ya, ada konsekuensinya nggak? Ada. Setelah dia KKR, lalu pulang KKR, langsung dipanggil di sidang mahkamah agama di Yerusalem. Ya, lah disitulah dia dimarah-marah, disalah-salahkan. Petrus dia, setelah mereka selesai semuanya menyalahkan Petrus, lalu Petrus ya berkata, sekarang giliran saya ya untuk menjelaskan kenapa ini saya lakukan. Tidak seperti apa yang kau dakwahkan kepadaku. Memang sesuai aturan itu melanggar. Saya pun sebenarnya nggak mau melanggar. Tapi saya punya alasan. Saya punya argumennya. Kenapa saya melakukan itu? Lalu dia cerita. Ketika saya sedang menunggu mertuaku masak itu, saya melihat ada kain terbentang, isinya binatang-binatang haram. 3 kali ada perintah. Ya, bangun, sembelihlah, dan makanlah. Aku bilang enggak. Lalu hilang itu. Habis itu datanglah utusan itu. Karena penglihatan itulah aku akhirnya melakukan pelayanan ini. Mendengar jawaban itu, mahkamah agama di Yerusalem. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Ya kalau begitu, itu artinya sekarang memang sudah saatnya Injil harus diberitakan kepada non-Yahudi. Jadi sebuah pergerakan dimulai dari instruksi arahan Tuhan. Amin. Melalui apa? Melalui seorang leaders yang mendapatkan vision. Yang mendapatkan penglihatan. Amin. Ini bukan maunya Petrus. Petrus bilang, aku nggak biasa, aku nggak mau. Tapi Tuhan yang mau, amin. Ini contoh, amin. Jadi kalau ada perubahan hal, sekarang kita harus lihat konteksnya. Kalau Tuhan mau bikin transformasi, satu perubahan, satu kemajuan, sehingga pelayanan itu tidak monoton seperti itu tok. Tuhan ingin menjangkau lebih luas lagi, itu maunya Tuhan, itu hal yang beda, saudara. Ini lepas dari ambisi atau keinginan kita, amin. Nah, ini menjadi satu dasar, khususnya kita yang sudah mulai terjun di dalam pelayanan. Ada contoh-contoh di dalam Alkitab loh. Orang-orang yang melakukan pelayanan itu dasarnya apa? Ya, dasarnya apa? Seperti itu. Nah, sekarang contoh lagi ya. Kisah pasal 18. Ayat 9 sampai 10. Pada suatu malam, berfirmanlah Tuhan kepada Paulus dalam satu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menyentuh ya dan menganiaya engkau sebab banyak umatku di kota ini. Nah, saudara, ketika Paulus ini mungkin merenung, aduh, melayani Tuhan, kok membuat hidupku terancam seperti ini ya?
Bahaya terus mengancam dalam diriku. Ya, Tuhan meneguhkan panggilannya dalam satu penglihatan. Paulus, jangan takut. Teruslah memberitakan Injil. Dan jangan diam. Ya, sebab aku menyertai engkau. Dan tidak ada seorang pun yang akan menyentuh dan menganiaya engkau. Wow. Siapa di sini Bapak Ibu Saudara yang pernah dapat pernyataan Tuhan seperti ini? Ini garansi ya. Garansi dari Tuhan. Anda lihat, berapa kali maut itu mau merenggut nyawanya si Paulus, betul? Tapi dia selalu lolos, amin. Kapal karam, ya, di tengah lautan es seperti itu. Dia nggak mati. Sampai orang-orang di penduduk di Malta itu bilang ini pasti orang sakti ini. Gitu ya. Kapal karam seperti itu, kerusakannya seperti itu, kok nggak mati? Ya. Lalu dia memanaskan dirinya di atas api unggun begitu. Tahu-tahu dipagut sama ular. Ya. Orang pikir mati ini pasti. Ularnya dikibaskan ke api itu, ditunggu racunnya nanti pasti pengaruh pada tubuhnya Paulus ini. Ternyata Paulus nggak apa-apa. Sampai ketua adat di situ itu, ya, itu datang sujud menyembah ke Paulus. Ini pasti anak dewa ini, ya. Ular aja nggak pengaruh sama dia loh. Kenapa Paulus bisa begitu hebat, saudara? Karena janji Tuhan ini loh. Jangan takut Paulus. Terus beritakan firman, aku menyertai engkau, dan tidak seorang pun akan menyentuh dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Ini untuk kepentingannya Tuhan. Amin. Jadi bicara tentang vision, penglihatan, itu bukan hanya untuk keren-kerenan. Tuhan kadang-kadang menyatakan dirinya kepada Anda dalam sebuah penglihatan, ada tujuannya. Dia kirim malaikatnya, atau dia memberikan lambang-lambang, gambar-gambar, ya toh? Yang Anda lihat di alam roh, semua ada maknanya. Tujuannya apa? Untuk kepentingan Tuhan. Amin. Nah, ingat saudara, jangan main daging dalam karunia. Ada orang mencoba untuk berbahasa roh lama-lama, untuk menerobos, melihat ini, melihat itu. Bisa. Karena dia sedang mengaktifasi ya kekuatan jiwanya. Betul? Nembus, bisa. Untuk kepentingan siapa? Bukan untuk kepentingan Tuhan. Ya, dia lakukan karena orderan. Nah, ngerti saudara? Dia melakukan karena orderan. Tolong Pak, liatin apa yang ada di dalam saya. Berarti hamba Tuhan itu diorder. Amin. Nangkep nggak di sini? Kenapa saya harus ngomong tegas seperti ini? Karena sudah banyak yang terjadi. Dan orang-orang yang seperti ini, karena dia sahabat saya mencoba untuk menasehati. Tapi saya sedih, nasihat saya tidak didengar. Ya nggak apa-apa. Kenapa? Sampai saat ini mereka sedang sibuk untuk terima orderan. Melayani keinginan orang. Amin. Nah, dalam karunia vision atau penglihatan ini, kalau kita lihat konteksnya dari beberapa orang, Abraham, betul, Paulus, Petrus, dan sebagainya. Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan Tuhan. Amin. Ya, di RTM ini sekarang kita sedang dididik, ya, didisiplin. Supaya apa? Arahnya tepat. Amin. Kalau arahmu tepat, Anda bukan hanya melihat hasil, tapi Anda juga akan mendapatkan nilainya di hadapan Tuhan. Banyak orang kadang-kadang hanya melihat hasil, pengen melihat hasilnya. Gue bisa loh, lihat dia. Gue bisa lo tembus ini. Gue bisa lo tembus itu. Bisa. Dukun aja bisa. Amin. Apa bedanya dengan dukun?
Bedanya adalah motivasinya. Betul? Dukun terima orderan. Anda tahu singkatannya dukun? Diudurukun. Dia melakukannya apa yang diminta oleh yang bayar dia. Ya, nah si hamba Tuhan enggak sekasar itu gitu loh. Aku lihat ya, nanti kalau lihat berapa? Enggak, itu enggak ya. Ya, tapi nunggu. Ya, lah bahaya ini ya. Catat baik-baik. Semua untuk kepentingan Tuhan. Ingat ya, sebab banyak umatku di kota ini. Kenapa Paulus disertai? Kenapa Paulus mendapat penglihatan? Karena Paulus ada di dalam track dan rencananya Tuhan. Amin. Oke saudara, ini tentang penglihatan dan tujuannya. Amin. Saya harap apa yang saya paparkan pada malam hari ini tentang penglihatan ini basicnya dulu. Bagaimana nanti akan beroperasi ya di dalam kehidupan Anda, ya caranya bagaimana penglihatan itu, jenis-jenisnya apa dan sebagainya. Nah, itu teknisnya nanti. Tapi motivasinya harus diluruskan dulu. Kenapa Tuhan memberikan karunia penglihatan itu kepada seseorang? Karena dia punya kepentingan, karena dia punya tujuan. Ya, oke, sudah kita lanjutkan sedikit lagi ya. Kita masuk pada mimpi ya dan penglihatan. Ya, nah, siapa di sini pernah mimpi? Ya, siapa di sini pernah mimpi? Pernah mimpi? Kalau yang belum pernah mimpi, jangan-jangan nggak pernah tidur ya. Orang mimpi karena tidur. Jadi kalau orang nggak pernah tidur, nggak pernah mimpi. Nah, Pak, apa hubungannya mimpi dengan penglihatan? Ya, nah di sini kita lihat ya. Sebenarnya, saudara, mimpi itu adalah serupa dengan vision atau penglihatan juga. Ya, mimpi adalah serupa dengan penglihatan atau vision. Hanya itu diterima oleh yang bersangkutan ketika ia tidur. Nah, bisa, saudara. Tapi untuk hal mimpi ini kita harus bedakan juga. Ada jenis-jenis ya mimpi seseorang. Ada mimpi-mimpi yang berasal dari hal-hal yang terekam dalam memori. Ya, biasanya anak-anak kecil ya. Dia kalau siangnya mungkin diajak bercanda kelebihan gitu, nanti malamnya dia histeris gitu ya. Ya, dia sedang tidur gitu bisa ketakutan kalau macam gitu. Mimpi apa? Nah, itu dampak daripada apa yang dialami ya. Mungkin orang-orang dewasa sama. Tadi mungkin ya ada kejadian apa? Waktu waktu tidur dia mimpi tuh. Kebawa, karena apa? Peristiwa itu masih terekam di dalam memori orang itu, lalu muncul di bawah sadarnya ketika dia sedang tidur. Ada mimpi karena orang itu menginginkan sesuatu hal dengan amat kuat. Nah, ya, biasanya anak-anak muda itu ya, dia menginginkan, pengen punya pacar yang cantik. Itu mimpi saudara. Bisa aja karena keinginannya dan sebagainya. Pengen kaya gitu ya. Lalu tidur gitu. Wih, kaget gitu. Selimutnya berubah jadi duit. Bisa juga gitu. Karena apa? Mimpi banyak duitnya gitu ya. Nah, mungkin hari-hari ini dompetnya kosong gitu ya. Lalu waktu mimpi dompetnya mengembung. Waktu bangun ditarik, masih kosong pula. Gitu. Jadi kayanya cuma di dalam mimpi doang. Ada orang-orang yang mimpi seperti itu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara punya contoh-contoh yang lain, nanti ya boleh Anda pakailah jadi menjadi penjelasannya ya. Nah, ada pula mimpi karena roh orang itu berada di dalam alam roh yang lain. Nah, jadi orang tidur itu, itu rohnya bisa kadang-kadang itu pindah, saudara. Ya, pindah.
ke alam roh yang lain. Lalu di alam roh yang lain itu dia melihat situasi yang berbeda dengan alam yang ada di materi ini. Dan itu muncul, terekam, atau maksudnya bisa dia lihat ya secara mimpinya itu. Melihat ya. Nah, jadi dia tidur, tubuhnya istirahat, rohnya gentayangan sono. Bisa. Ya. Nah, rohnya pergi ke sana juga bisa. Nah, itu mimpi-mimpi yang secara umum. Ya, mimpi seperti itu nggak bisa disamakan dengan vision. Ingat, karena Anda pengen, karena pengalaman Anda, ya, itu nggak bisa dijadikan ya sebagai alasan bahwa mimpimu itu adalah penglihatan, bukan, ya. Nah, mimpi yang ada kaitannya, yang dikatakan itu sama dengan vision atau serupa dengan vision itu gimana? Ya, ada juga mimpi yang merupakan petunjuk dari Tuhan. Nah ini, tentang hal-hal yang akan datang atau sesuatu yang sedang terjadi di tempat lain. Nah ini petunjuknya Tuhan tentang hal-hal yang akan datang atau sesuatu yang sedang terjadi di tempat lain. Nah, oleh sebab itu kita akan melihat malam hari ini contoh-contoh ya. Orang-orang yang pernah mimpi atas petunjuk Tuhan. Kejadian pasal 20 ayat yang ketiga. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi. Serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu sebab ia sudah bersuami. Ya, ada seorang raja yang mimpi malam hari. Nah, ditegur oleh Tuhan. Ya, kamu harus mati karena kamu telah mengambil ya perempuan ini, bahwa perempuan ini sudah punya suami. Dia kaget. Anda tahu ceritanya? Ya, Sarah itu cantiknya ngepol, luar biasa. Ya, coba cari di Google. Sarah cantik banget gitu ya. Nah, istrinya Abraham, ya. Setiap Abraham itu melihat istrinya itu selalu kagum, hormat. Cantik, 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 cantik gitu ya. Saudara, punya istri cantik itu seneng nggak? Seneng nggak? Pak Among, seneng nggak? Seneng, gitu ya. Wah, saudara punya istri cantik itu. Tapi saudara, Abraham itu punya istri cantik itu selain seneng, dia juga takut. Kenapa? Karena yang seneng bukan dia tok. Setiap laki-laki yang lihat istrinya itu ikut seneng. Lalu Abraham itu berpikir, kalau orang itu mungkin pengen ngambil istriku ini, jalan-jalan satu-satunya apa? Dia pasti singkirkan aku ini, bunuh aku. Dia melintasi satu daerah, di situ ada Abimelek aja itu. Dia berpikir hal yang sama. Jangan-jangan nanti aku dibunuh, lalu istriku diambil. Lalu dia sepakat dengan istrinya. Ya, nanti kalau kamu ditanya, jangan bilang kamu istriku. Bilanglah kamu saudaraku. Nah, dalam hal ini, ada orang kadang-kadang debat ya, bahwa perkataan Abraham itu bohong atau enggak? Ketika dia bilang, kamu jangan bilang istriku, tapi bilang saudaraku. Bilanglah saudaraku ya. Saudara, Sarah itu memang saudaranya dia. Itu enggak ya? Memang saudaranya. Tapi gitu ya, dia juga istrinya dia, udah enggak ya? Nah, jadi dua identitas ini ditonjolkan satu saja, yang satunya disimpan. Untuk apa? Supaya selamat itu loh, ya. Nah, karena dipublish seperti itu, akhirnya Abimelek yang melihat kecantikan Sarah itu dia ambil dia. Sebenarnya Abimelek nggak salah kan? Kenapa? Lu bilang saudara kok, betul nggak ya? Ya udah, gua buat gua lah. Gitu. Lah, Tuhan yang nggak terima, saudara. Kenapa? Ingat, Tuhan itu punya rencana untuk Abraham, betul?
Jangan sampai keturunan Abraham itu tercemar. Betul? Tuhan yang memprotek untuk kekudusan keluarga ini. Sehingga Tuhan berperkara. Malam itu, sebelum Abimelek tidur dengan Sarah, Abimeleknya mimpi. Tuhan datang. Mengingatkan, balikin kui bojone wong. Ya, balikin kui bojone wong. Ya. Balikin itu istri orang. Ya, wah, sudah. Tuhan memberi petunjuk, Tuhan memberi arahan, Tuhan mencegah, betul? Dalam vision, dalam penglihatan. Coba saudara, kalau Anda melihat kisah seperti ini, Anda lihat ya, luar biasa bukan? Didapatnya ketika tidur dalam mimpi. Mimpi yang seperti ini sama dengan vision. Amin. Karena mengandung unsur nasihat atau petunjuk. Ya. Jangan Anda yang mimpi lalu nanti telepon saya atau WA saya, Pak Gideon. Saya tadi malam dapat vision. Saya cross check. Coba cerita mimpimu apa? Iya Pak, saya dikejar-kejar ular. Itu bukan vision, saya bilang. Ya, bukan vision. Gitu. Nah, vision itu pasti ada rencana Allah di balik semuanya itu. Tuh. Walaupun itu terjadinya ketika Anda tidur dan Anda sedang bermimpi. Amin. Nah, kita sekarang masuk lagi. Ada orang yang terkenal sebagai seorang raja mimpi, gitu. Siapa itu? Dia dibilang oleh saudara-saudaranya, kamu itu tukang mimpi. Siapa itu? Yusuf, betul nggak ya? Saudara lihat, perjalanan hidupnya Yusuf itu dimulai dari apa? Sebuah mimpi, betul? Dari sebuah mimpi, tapi bukan mimpi sembarang mimpi. Mimpi yang diberikan oleh Allah kepada Yusuf itu adalah instruksi, arahan, masa depannya Yusuf itu. Anda tahu apa yang dilihat oleh Yusuf? Ya, apa yang dilihat oleh Yusuf itu? Pertama dia lihat apa? Bintang, bulan, itu matahari, tunduk pada Yusuf, betul? Membuat saudaranya marah semuanya. Apa lu bilang? Aku bapakmu, ya loh. Aku dan bapakmu. Dan bapakku maksudnya ya, mesti tunduk sama kamu. Oh, anak kurang ajar nih. Nah, si Yusuf itu kan anak nomor 11. Nah, Anda perhatiin, mimpi Yusuf itu selalu dihina, ya. Tapi itu merupakan arahan, saudara. Sampai akhirnya, saudara, Yusuf itu terus bermimpi, betul? Puncak mimpinya di mana? Puncak mimpinya adalah di penjara. Ketika dia di penjara, dia sedang bobok, dia mimpi. Enggak? Nah, bukan hanya itu saja. Karena pengalaman mimpinya ini membuat sekarang Yusuf punya pengalaman, bahkan dia bisa menafsirkan mimpi, juru tafsir mimpi. Dan yang mimpi adalah seorang raja, namanya Raja Firaun. Nggak ada yang bisa ngertiin. Yusuf dipanggil, karena dia pernah mengartikan mimpi juru minuman dan juru makanan itu. Ya, lalu tafsirannya benar-benar terjadi. Nah, ketika raja itu mimpi, nggak ada yang bisa mengartikan, juru minumannya bilang, di penjara ada orang yang ahli dalam mimpi ini. Pasti dia ngerti maknanya. Tuhan akan berbuat apa? Dipanggil, dia bisa terjemahin mimpi daripada raja itu. Kejadian 40
ayat yang ke-8, ini ayatnya ya. Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi, tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf pada mereka, bukankah Allah menerangkan arti mimpi, ceritakan kiranya mimpi itu kepadaku ya. Lah ini cerita waktu di penjara dia mengartikan. Ya seperti apa yang saya uraikan tadi, dan akhirnya dia bisa mengartikan juga mimpinya Firaun. Ya, nah saudara, hidup Anda kadang-kadang Tuhan mau arahkan melalui sebuah mimpi yang Anda boleh terima. Amin. Nah, ada lagi satu ya, namanya Daniel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Ya, dia melihat patung ini, ya. Nah, patung Nebukadnezar itu. Ini cerita tentang akhir zaman, saudara. Betul? Didapat oleh Daniel ketika tidur. Ya. Nah, satu contoh lagi untuk menutup malam hari ini. Sebelum besok kita, sebelum lusa ya, besok ya libur. Besok tentang mata roh yang terbuka. Perhatikan kisah 16 ayat 9 sampai 10. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan memohon kepadanya. Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di sana. Ya, nah dalam penglihatannya Paulus itu melihat ada orang dari seberang sana itu panggil-panggil dia gitu loh. Ya, orang Korea bilang awe-awe. Ya, lalu dia cari tahu apa artinya itu. Setelah dia mengerti, gitu, akhirnya dia tahu dia harus menyeberang ke sana. Betul. Akhirnya dia melayani. Dia ambil kesimpulannya. Aku harus berangkat ke tempat itu. Ya, oke Bapak Saudara, malam hari ini sampai di sini dulu ya tentang penglihatan. Ya, nanti berikutnya kita akan masuk pada bab mata roh yang terbuka. Ya, nah tentang mata roh yang terbuka itu bagaimana? Nah, tapi pada malam hari ini yang paling penting seperti yang saya bahas awal tadi, vision itu punya arah, punya tujuan untuk kepentingannya Allah. Loh. Vision itu bisa terjadi ketika orang tidur lalu bermimpi, tapi mimpinya mimpi untuk kepentingan dia. Betul? Dia punya rencana atas hidup Anda. Terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.